Hari ketiga di India. Hari ini mau ngapain aja ya? Yang pasti sudah makin terbiasa makan roti, kari, minum kawati, dan juga kopi khas India. Hari ini rutenya adalah Shikara Ride, kemudian ke taman-taman yang ada banyak banget. Terus muter seharian, pulangnya nginep di houseboat. Tonton videonya sampai habis ya, subscribe, like, dan komen biar kebaikanmu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo kita jalan. Seperti biasa jam 8 pagi aku sudah check out dan driver sudah mulai menjemput. Lalu kita mulai deh menelusuri jalanan Srinagar. Isi bensin dulu ya guys, sarapan roti dan ngopi seperti biasa. Pas banget tanggal ini ya, 26 Januari itu ada peringatan Republic Day gitu. Nah ini di pusat kotanya Srinagar. Aku tuh nggak tahu mereka tuh kayak demo gitu dan lain sebagainya. Tapi seru gitu kan karena mereka tuh niat banget. Pakai kostum dan lain sebagainya. Jadi ya udah aku rekam aja. Dan aku waktu itu sempat foto pinjem bendera mereka gitu. Dan banyak TV juga sih yang ngeliput. Dan penampakan pusat kotanya tuh kayak gini. Kebetulan pas ini libur sih guys, biasanya tuh nggak kayak gini katanya. Rame gitu, cuman karena ini Republic Day dan libur, sepi, pertokoannya nggak pada buka. Mulailah kita naik Shikara Ride. Ini tuh kayak perahunya kecil banget. Awalnya aku sempet bingung dan galau gitu, naik gak ya karena kecil. Tapi melihat danaunya tenang dan luas banget dan ternyata banyak banget ya kayak turis-turis. Itu nyoba naik Shikara Ride ini, ya udah aku akhirnya naik deh. Katanya sih di Dal Lake ini naik Shikara Ride tuh kayak di Venice, Italia gitu. Cuman kalau di Italia kan perahunya lebih besar gitu ya. Dan babang-babangnya juga beda. Ini kan babang India. Kalau yang di Italia beda. Jadi ya emang asik-asik aja sih guys. Muter danaunya luas banget. Bisa betah gitu. Cuman aku agak-agak mikir karena airnya tuh tenang banget. Coba ya kalau dalam gimana? Sempet mikir sih, cuman udahlah bismillah aja. Akhirnya aman. Dan di sini tuh kayak area perdagangan gitu guys. Jadi begitu aku masuk naik perahu tuh langsung ditawari, ada yang jualan kopi, ada buah, macam-macam. Terus aku juga sempat mampir di toko salah satu rumah di houseboat itu. Aku pikir tuh kecil ya guys, ternyata luas banget dan panjang, memanjang sampai ke belakang. Dan itu tokonya tuh lengkap, kayak baju gitu ya, ada baju pesta, kemudian baju macem-macem deh, di situ ada semua. Oke, udahan di Shikara Ride-nya, kita cus ke taman-taman. Ada banyak banget sih taman-taman di sini, dan karena ini winter guys, pohon-pohonnya tuh banyak yang kering, terus warnanya tuh ya putih, terus habis gugur gitu. Mungkin kalau pas spring gitu asik kali ya. Cuman emang kemarin tuh pengen banget ke Indianya pas winter. Dan Tulip Garden ini guys, duh sayang banget pas tutup karena winter. Katanya udah lama ya, 3 bulanan yang lalu udah tutup. Dan aku mau coba yang ini nih, Panipuri di India. The real Panipuri nih. Akhirnya nyoba dan rasanya kepiar gitu loh di mulut. Jadi asem, seger, campur aduk jadi satu, juga ada pedasnya. Dan aku milih babang yang bersih gitu ya. Ganteng loh yang jualan, jadi kamu boleh-boleh aja tuh milih-milih. Jadi nggak kayak yang dilihat di mana ya,
di media-media lain tuh kan kadang ada yang serem-serem gitu kan, yang kotor-kotor. Kalau aku milih yang bersih guys. Oke, kita lanjut ke taman-taman yang lain. Nah, di Taman Nisat Bak ini tuh luas sekali dan ada persewaan baju-baju gitu. Jadi kalau kamu pengen foto dengan baju tradisional India tuh di sini bisa banget guys. Aku nggak mau sih karena waktu itu aku males lepas-lepas baju gitu ya. Dan itu harganya 100 rupiah kalau nggak salah. Nanti bisa dicek deh. Ada banyak banget, yang cowok juga ada, yang cewek juga ada. Jadi di tengah-tengahnya itu ada digelar kayak dagangan gitu, ternyata persewaan baju buat foto. Tuh kan, ini tamannya tuh luas banget dan di sekelilingnya tuh dikelilingi gunung gitu loh. Dan katanya sih taman ini taman kedua terbesar di Kashmir. Keren loh, tuh kan di belakangnya tuh gunung dan keren sih. Ini masih nggak jauh dari Dal Lake yang tadi aku naik Shikara Ride itu, jadi kelihatan tuh di belakang sana ada danaunya. Kalau mau bakar-bakar lemak tuh di sini bisa banget guys karena luas dan santai, karena meskipun banyak orang tapi karena saking gedenya gitu ya, banyak banget spot yang bisa kamu mau tidur-tiduran, mau bikin konten, atau kalau mau bareng sekelurahan tuh juga bisa banget ya, karena ini tuh gede banget sih, gede banget asli dan bersih. Guys, biar aku semangat nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan juga share ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu ada komen atau pertanyaan seputar India, boleh banget tulis di komen. Terus kamu juga mungkin ada ide apa gitu buat aku bikin konten terkait travel dan lain sebagainya, boleh ya tulis di komen. Feel free, I'll be happy for that, thank you so much. Oke, kita masih lanjut menghabiskan waktu di seputaran taman-taman ini, ada banyak banget. Tapi ya gitu aja. Buat kalian yang suka kayak banyak tanaman gitu, ini memang oke banget sih. Cuman ya itu guys, karena winter nggak pada berbunga, ya kayak gini penampakannya. Mungkin kalau pas musim semi gitu bagus ya. Dan hati-hati ya, di sini kan ada banyak scammer juga yang kayak biasa kayak di tempat kita juga ada tuh yang kadang deketin kita ngasih bunga, terus deketin kita nawarin mau motoin kita dan lain sebagainya. Itu hati-hati ya guys. Tapi kalau kamu mau bersedekah sih nggak masalah, nggak mahal juga sih, mereka nggak minta budget berapa gitu, terserah kita ngasihnya berapa. Cuman emang agak mengganggu gitu kan. Tapi kalau kamu nggak mau ngasih, nggak apa-apa kok, mereka juga nggak marah. Jadi mungkin mereka tuh iseng-iseng berhadiah gitu kali ya. Well guys, karena ini winter jadi cuacanya tuh bersahabat banget. Seputar berapa ya, 9 derajat gitu. Dan akhirnya kita ke houseboat. Jadi telepon dulu ke hotelnya, lalu dijemput dan berangkat deh ke sana. Oh my god, dan disinilah prahara dimulai, guys. Tahu sendiri kan 4 derajat malam-malam ternyata heaternya mati. Mereka bilang ada pemadaman bergilir. Jadi itu dapat jatah per 3 jam, mati terus nanti 3 jam nyala lagi. Guys, please. 4 derajat tuh harus gimana? Ini tuh masih untung ya ada heater bed gitu, jadi agak tertolong lah. Terus kami
komplain dan minta kebaikan hati si Kang Hotel, akhirnya dipinjemin heater. Tapi dibilang katanya, oke, I'll give you only 30 minutes gitu. Ya udah deh, yang penting agak hangat. Terus habis itu heaternya selesai dimatiin, langsung tidur dan berdoa supaya cepet pagi. Oh my god. Pagi harinya tuh masih 0 derajat guys, dan Kang Hotel itu cuma jalan telanjang kaki gitu loh. Sampai kami tuh heran ya, kamu gak kedinginan? Terus dia bilang, no, it's nothing gitu ya. 0 derajat, nothing guys. Oh my god. Itu prahara yang bikin nangis di houseboat. Jadi rasanya malam itu tuh pengen, oh my god, cepetan pagi deh. Kayaknya pengen merem tuh langsung pagi gitu, karena dingin banget. Pagi-pagi kami dijemput lagi jam 7 untuk dibawa ke daratan. Akhirnya Putri Duyung ini kembali ke daratan. Alhamdulillah. Oke guys, itu ya perjalananku untuk hari ketiga di India. Gak nyangka juga sih bisa nginep di houseboat tradisional Kashmir. Ini adalah salah satu pengalaman paling berkesan selama di India, karena gimana caranya 4 derajat tapi nggak pakai heater. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pastinya akan banyak banget cerita seru selama aku di India. Thank you for watching. Bye-bye. Happy traveling.